Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, dimanapun kita berada. Kita kembali datang ibadah saat teduh di pagi hari ini. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita akan disegarkan juga lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kita percaya kita memiliki Tuhan yang besar, yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Tuhan kita Tuhan yang besar, yang sanggup menyertai setiap kehidupan kita. Kita persiapkan hati kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi Tuhan. Kami bersyukur, kami datang di pagi hari ini Tuhan, membawa hidup kami, membawa korban syukur kami, memuji-Mu, menyembah-Mu. Karena kami tahu di saat kami menyembah-Mu ada hadirat-Mu, ada lawatan-Mu Tuhan, yang memberikan kami ketenangan, yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami sukacita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, amin. Kita angkat pujian kita. Kita miliki Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita angkat pujian ini lagi dari awal. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat
percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang besar seperti Engkau. Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Engkau sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, sumber sukacita kami. Terima kasih Yesus. Kau baik, sangat baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Benar Tuhan, Engkau Tuhan kami yang besar. Engkau memegang hidup kami dalam genggaman tangan-Mu. Kami percaya Engkau berjanji, Engkau tetap setia. Engkau tetap setia dalam setiap kehidupan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, kami punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya Tuhan, Kau menaruhkan kepada kami iman untuk terus mengandalkan Kau dalam hidup kami. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan buat kami untuk belajar firman-Mu. Tuhan, kami tahu firman-Mu itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu sebabnya Tuhan, dimanapun kami berada pada pagi hari ini, kami percaya bahwa firman-Mu itu menembus hati setiap kami, menguatkan hati setiap kami, bahkan membentuk hati setiap kami, memoles hati setiap kami, supaya iman kami makin bertumbuh di dalam Kau. Bapa, berbicara kepada setiap kami seperti yang Tuhan mau. Hamba-Mu cuma Allah Tuhan, pakai seberapa Tuhan mau, menjadi berkat ya Tuhan, menjadi alat-Mu yang luar biasa untuk menyampaikan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, Hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, Shalom, selamat pagi. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GBI Avia CBD, Avia Cemara, Avia Setiabudi, Avia Stabat, juga Pos PI Binjai, dan yang baru ya saudara, Pos PI Titik Kuning. Belum terlambat kalau saya mengucapkan Gong Xi Fa Cai, Xin Nian Kuai Le, Senti Qian Kang. Saudara, kalau hari-hari ini mungkin saudara terus ya, karena suasana Imlek, Jia Ho Liao, ingat kolesterol, asam urat, tensi ya saudara. Jadi jangan sampai kebablasan. Baik,
Nanti kita selesai sampai Cap Gome ya saudara, baru makanan selesai ya saudara ya. Baik saudara. Saudara, kita itu baru 2 hari lalu menghadapi pesta demokrasi, yaitu pemilihan pemimpin negara kita untuk periode 5 tahun ke depan. Saudara tetap berdoa supaya siapapun yang Tuhan taruh menjadi pemimpin di negeri ini, ada tangan Tuhan yang sanggup menyertai, karena hanya Dia yang sanggup mengatur seisi dunia ini. Cuma Dia Tuhan, saudara ya, Tuhan kita yang punya kuasa untuk itu. Juga hidup kita sebagai anak-anaknya. Saudara, kalau kita tadi mendengarkan pujian bahwa hidup karena percaya, itu juga tema kita pada pagi hari ini. Hidup karena percaya. Mari kita buka 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah saudara, hidup karena percaya bukan karena melihat. Ada banyak orang melihat dulu baru bisa percaya. Itu memang keadaan dunia yang terjadi saat ini. Nah, kenapa saudara? Di zaman now, zaman yang modern, instan, zaman yang egois, zaman yang juga individual, bahkan kita bisa merasakan di dunia ini, saudara, orang yang pandai bicara bisa mengalahkan orang pintar. Saudara, sangat sulit rasanya untuk kita menaruh kepercayaan kepada seseorang zaman sekarang. Mungkin kita berpikir, bisa nggak ya? Bener nggak ya? Tapi itulah dunia sekarang. Saudara, pagi ini kita mau belajar tentang seorang tokoh di Alkitab, yaitu Abraham. Mari kita baca Roma 4 ayat 20 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, kata-kata yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya itu tidak hanya ditulis untuk Abraham saja, tetapi firman itu juga buat saudara dan saya. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya bahwa Dia telah membangkitkan Yesus Tuhan kita di antara orang mati. Nah saudara, kembali kepada Abraham. Perjalanan iman Abraham tidak mudah sampai ia memperoleh janji Allah dalam hidupnya. Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Abraham, dan juga mungkin tantangan buat kita semua. Saudara, ada 3 hal yang perlu kita ingat dan belajar untuk bisa melewati tantangan tersebut. Nah, saudara, tantangan ini disebut tantangan iman ya saudara ya. Yuk, mari kita belajar. Pertama, tantangan dari diri kita sendiri. Ketika Allah menyuruh Abraham meninggalkan Ur Kasdim menuju tanah perjanjian, saudara, apa yang Abraham lakukan? Abraham taat kepada perintah Allah. Walaupun Abraham harus meninggalkan zona nyaman, zona enak. Kalau sekarang kita bilang PW, posisi enak ya saudara ya. Nah, saudara, dia meninggalkan kampung halamannya Ur Kasdim dan pergi ke satu tempat yang belum diberitahu waktu itu. Hal ini juga seringkali terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Seringkali kita nyaman dengan zona kita saat ini.
kita berpusat pada diri kita sendiri, entah itu kesenangan kita, perasaan kita, atau apapun yang kita rasa nyaman dan kita lebih fokus pada kenyamanan diri sendiri. Nah, seringkali saudara kita juga melakukan apa ya yang Tuhan janjikan untuk masa depan kita ini benar-benar nyata nggak ya? Atau sesuai nggak dengan yang kita mau? Itu seringkali yang kita pikir, saudara. Nah, hal ini merupakan salah satu tantangan iman dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena sesungguhnya saudara, diri sendiri itu yang paling menentukan apakah kita mau tetap mengandalkan Tuhan, apakah kita mau tetap taat kepada firman Tuhan, apakah kita mau terus bergantung dan mengerti dan peka akan suara Tuhan, atau kita lebih fokus dan lebih nyaman dengan posisi kita sekarang yang mungkin enak buat kita ya saudara ya. Kemudian kedua, waktu. Bicara tentang waktu, saudara, banyak orang gak sabar menunggu waktunya Tuhan. Benar gak? Kadang-kadang kalau kita mengalami masalah, mungkin kita dengar firman, atau kita diingatkan, didoakan, atau kita dengar secara audible sendiri, bersabar. Tapi kita pikir, kapan Tuhan? Sehari lagi? Seminggu lagi? 1 tahun lagi? Saudara, semua orang pasti maunya instan. Kalau bisa nggak perlu lama-lama, secepatnya. Sekarang zamannya instan ya saudara, mie aja instan. Kalau kita masak mie zaman dulu sampai berjam-jam, lama dibikin dulu, dimasak dulu. Kalau sekarang saudara, begitu masak 10 menit aja sudah jadi. Nah saudara, hal ini juga terjadi dalam kehidupan Abraham. Saudara, Sarah istri Abraham yang gak sabar menanti janjinya Tuhan digenapi untuk hidup mereka, dia juga mikir, kapan ya Tuhan ya? Sampai sekarang belum terjadi janji Tuhan menjadi bapak orang percaya. Kapan jadinya? Anak aja belum punya. Nah saudara, sampai dia mikir-mikir, oke lah, mungkin Tuhan perlu dibantu. Makanya diberikan Hagar kepada Abraham. Karena dalam pikiran Sarah, bisa jadi janji Tuhan ini digenapi melalui Hagar. Nah saudara, seringkali kita juga suka ngatur Tuhan. Mungkin gini ya Tuhan ya, oh mungkin gitu ya. Tetapi nggak demikian ya saudara. Tuhan mau Abraham dan Sarah harus menanti waktu yang cukup lama, yaitu 25 tahun, baru janji Tuhan digenapi. Sehingga akhirnya Ishak lahir menjadi anak pilihan yang Tuhan memang pilih untuk Abraham. Saudara, menunggu waktu Tuhan itu menjadi salah satu tantangan iman bagi kita orang percaya. Kenapa? Karena seringkali kita tidak sabar, seringkali kita tidak tahan, seringkali kita gusar, gelisah. Nah, saudara, pertanyaannya, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan sekalipun kita harus menunggu janji Tuhan dalam hidup kita? Saudara bisa sabar nggak? Bisa menanti nggak? Atau kita pikir cari jalan pintas aja lah, cari suhu, saya apa saudara? Cari lagi orang-orang pintar, atau cari pikir, wah lihat di sekarang kan saudara bisa lihat TikTok, lihat Zoom, lihat Instagram, YouTube. Wah nanti hamba Tuhan ngomong apa disama-samakan ya saudara. Bukan seperti itu saudara. Tapi menanti waktu Tuhan adalah ketika kita berdiam diri bersama dengan Tuhan. Kita terus mencari hadirat Tuhan. Itu menanti waktu Tuhan. Ketiga, prioritas. Hal yang sering disebut dalam hidup kita, seringkali kita ditanya, apa prioritasmu? Kalau kita tanya sama anak-anak kita,
prioritas kamu apa? Nah saudara, atau kalau kita ditanya, siapa yang paling utama yang kamu pikirkan dalam hidupmu? Abraham juga demikian saudara. Abraham diuji oleh Allah. Apakah prioritas Abraham sekarang setelah punya anak satu-satunya yang akan menjadi ahli warisnya itu yang menjadi prioritas dalam hidupnya atau Allah? Tetapi Abraham membuktikan bahwa Abraham menyerahkan anaknya di Gunung Moria, dipersembahkan kepada Tuhan, dan itulah bukti Abraham memprioritaskan Tuhan Allahnya di atas segalanya. Saudara, kembali pertanyaannya, apa atau siapa prioritas dalam hidup saudara? Uangkah? Ambisi kitakah? Keluarga kitakah? Suami, anak, atau apapun pelayanan kitakah yang menjadi prioritas kita? Saudara, hal ini juga menjadi tantangan iman dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita hidup dengan iman percaya kepada Tuhan, itu menentukan siapa prioritas kita sebenarnya. Nah saudara, mari kita tinggalkan zona nyaman. Kita beralih kepada zona iman. Saudara, zona nyaman tidak menyelamatkan kita, tetapi zona iman membuat kita makin hari makin berkenan kepada Tuhan, makin hari makin kita. Kenapa? Karena ketika kita prioritas kita adalah zona iman saudara, maka kita bisa melepaskan atau meninggalkan zona nyaman diri sendiri. Kita bisa mengatur waktu prioritas kita, dan kita juga punya prioritas, yaitu Tuhan yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Saudara, mari tanggalkan segala beban dan mungkin dosa atau ikatan yang merintangi serta membuat kita menjauh dari Tuhan. Tapi mari mengarahkan mata iman kita kepada Tuhan dan sabar menanti janji Tuhan, karena Dia yang memiliki hidup kita. Saya akan tutup dengan satu firman Tuhan, Roma 1 ayat 17. Demikian firman Tuhan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman yang memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena pagi hari ini Engkau mengingatkan kepada kami bahwa hidup kami sesungguhnya adalah hidup yang sudah Tuhan atur sedemikian sehingga kami tetap harus mengandalkan Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan memprioritaskan Engkau di dalam hidup kami, dalam waktu-waktu kami, karena kami memegang janji-Mu Tuhan, janji yang tidak pernah berubah, janji yang tidak pernah ingkar Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Biar firman ini memberkati setiap kami dan membuka mata rohani kami untuk memotivasi kami kembali kepada iman kami mula-mula kepadamu. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu semuanya ya Bapa yang bergabung dengan saat teduh pada pagi hari ini. Sebentar kami akan melakukan kegiatan kami sehari-hari, yang bekerja, yang studi, yang akan membuka toko, yang akan bisnis, yang akan ke pabrik. Tuhan berkati semuanya ya Tuhan, supaya sepanjang hari ini Tuhan, mereka boleh mengenyam, menikmati janji-janji Tuhan yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Terpujilah Engkau Bapa Allah yang Maha Besar. Saudara, mari angkat tanganmu, terimalah berkat yang Tuhan sediakan bagi Abraham, Ishak, dan Yakub, dan sekarang menjadi bagian kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan melindungi kita. Tuhan Yesus Kristus
mengarahkan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kiranya kasih setia, kemurahan, kebaikan Allah Bapa menyertai kita sepanjang hari ini dan hari-hari kita selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.